Di video ini akan dibahas tentang cara menyelesaikan soal Balog-Gerber pada SUB 2000. Di sini ada soal Balog-Gerber yang memiliki pembebanan beban merata dengan satuan kilonewton per meter dan pembebanan beban terpusat dengan satuan kilonewton, serta dengan satuan jarak adalah meter. Kemudian sesuai permintaan soal untuk menghitung dan menggambar diagram gaya momen, diagram gaya lintang, dan diagram gaya normal akibat beban yang bekerja. Langsung menuju ke SUB 2000. Pada SUB 2000 klik New Model. Di window New Model menentukan satuan. Sesuai soal, satuannya adalah kilonewton dan meter. Kemudian memilih beam. Di window beam, pada kolom number of spans diisi dengan jumlah bentang balok antar tumpuan dan sambungan. Sesuai soal, jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian pada kolom spanlet diisi dengan total panjang bentang balok. Sesuai soal, total panjang bentang balok adalah 14,35. Lalu klik OK. Kemudian 3D view di close, yang dipakai hanya 2D view. Kemudian grid data yang ada dihapus. Langkah selanjutnya, melakukan edit grid data dengan cara klik define, lalu pilih coordinate system or grid system. Di window coordinate or grid system, pilih modify or show system. Di window define grid system data, pada X grid data terdapat dua kolom yang perlu diubah, yaitu kolom grid ID dan kolom ordinat. Kolom grid ID diisi dengan nama-nama dari masing-masing join Balog-Gerber. Sesuai soal, nama-nama dari masing joinnya adalah F, A, B, S1, S2, C, D, dan G. Langsung diisi. Kemudian pada kolom ordinat diisi dengan jumlah jarak pada masing-masing stasiun join. Sesuai soal, cara pengisiannya adalah pertama mulai dari 0 ditambah 0,6 menjadi 0,6, kemudian 0,6 ditambah 3 menjadi 3,6, kemudian 3,6 ditambah 1,5 sampai dengan seterusnya. Langsung diisi mulai dari 0. Kemudian pada kolom bubble size, pakaikan 0,5, lalu klik OK, dan OK lagi. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan material dan mendefinisikan profile. Sesuai soal, karena yang dianalisis hanya reaksi akibat beban merata dan beban terpusat saja, tanpa menganalisis daripada struktur baloknya sendiri, maka pendefinisian material dan profile dilakukan seadanya saja. Cara mendefinisikan pada SUB 2000 adalah pertama, mendefinisikan material dengan cara klik define, lalu pilih materials. Di window define materials, klik add new material quick. Kemudian di window quick material definition, pada kolom material type, pilih steel. Kemudian pada kolom specification, biarkan sesuai default, lalu klik OK. Kemudian memilih modify or show material. Di window material property data, pada kolom material name and display color, tulis steel. Kemudian pada kolom material type, pilih steel. Kemudian pada kolom weight per unit volume, pakai 0. Kemudian pada kolom unit, pastikan satuannya kilonewton meter. Kemudian pada kolom yang lainnya, biarkan sesuai default, lalu klik OK. Dan OK lagi. Kedua, mendefinisikan profile dengan cara klik define, lalu pilih section properties dan pilih frame section. Kemudian di window frame section, pilih add new property. Di window add frame section property, pada kolom frame section property type, pilih steel. Kemudian pada klik to add a steel section, pilih eye or white flange. Di window eye or white flange section, pada kolom section name, tulis profile E. Kemudian pada kolom material, pilih steel. Kemudian kolom yang lainnya biarkan sesuai default, lalu klik OK dan OK lagi. Langkah selanjutnya adalah menggambar bentang balok dengan memakai tools draw frame or cable element. Di window properties of object, pada kolom section, pilih profile E. Kemudian menggambar. Selesai. Langkah selanjutnya adalah memberikan tumpuan dan sambungan pada bentang balok yang telah dibuat. Sesuai soal, pada join A terdapat tumpuan sendi. Cara menampilkannya pada SUB 2000. Pertama, blok join A, kemudian klik assign, lalu pilih join dan pilih restraints. Di window join restraints, pilih tumpuan sendi, lalu klik OK. Kemudian sesuai soal, pada join B, C, dan D memakai tumpuan sendi roll. Cara menampilkannya pada SUB 2000, pertama, blok join B, join C, dan join D. Kemudian klik assign, lalu pilih join, dan pilih restraints. Di window join restraints, pilih tumpuan sendi roll, kemudian klik OK.
Selanjutnya sesuai soal, terdapat sambungan Gerber pada titik S1 dan S2. Cara menampilkannya pada sub 2000. Pertama, klik bentang balok BS1, kemudian klik Assign dan pilih Frame. Kemudian pilih Release or Partial Fixity. Di window Assign Frame Release, pada momen 33 major, centang pada kolom N. Kemudian pada kolom N diisi dengan panjang bentang balok BS1. Sesuai soal, panjang bentang balok BS1 adalah 1,5. Lalu klik OK. Kemudian klik bentang balok S1, S2, kemudian klik Assign, pilih Frame, dan pilih Release or Partial Fixity. Di window Assign Frame Release, pada momen 33 major, centang pada kolom Start dan kolom N. Kemudian pada kolom Start isikan angka 0, kemudian pada kolom N isikan angka dengan sesuai panjang bentang balok S1, S2. Sesuai soal, panjang bentang balok S1, S2 adalah 4,15. Lalu klik OK. Kemudian klik bentang balok S2C, kemudian klik Assign, lalu pilih Frame, dan pilih Release or Partial Fixity. Di window Assign Frame Release, pada momen 33 major, centang pada kolom Start. Kemudian pada kolom Start, isikan angka 0, lalu klik OK. Setelah semua tumpuan dan sambungan terdefinisi, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan pembebanan dengan cara klik Define, lalu pilih Load Patterns. Di window Define Load Patterns, pada kolom Load Pattern Name, tulis beban. Kemudian pada kolom Type, pilih Other. Kemudian pada kolom Self Weight Multiplier, pastikan angkanya 0, lalu klik Add New Load Pattern. Maka akan tampil di sini, dan klik OK. Langkah selanjutnya adalah memberikan pembebanan pada bentang balok yang telah dibuat. Sesuai soal, pada bentang balok AB dan bentang balok CD terdapat beban merata sebesar 2,4 kN. Cara menampilkannya pada sub 2000, pertama, blok bentang balok AB dan bentang balok CD. Kemudian klik Assign, lalu pilih Frame Loads dan pilih Distributed. Di window Frame Distributed Load, pada kolom Load Pattern Name, pilih beban. Kemudian pada kolom unit, pastikan satuannya kN meter. Kemudian pada kolom direction, pastikan gravity agar arah beban sesuai gravitasi. Kemudian karena ini merupakan beban merata, maka kolom uniform loadnya langsung diisi sebesar 2,4 kN per meter. Lalu klik OK. Kemudian sesuai soal, pada bentang balok S1, S2 terdapat beban merata sebesar 1,25 kN per meter. Cara menampilkannya pada sub 2000, pertama, blok bentang balok S1, S2, kemudian klik Assign, lalu pilih Frame Loads dan pilih Distributed. Di window Frame Distributed Load, pada kolom Load Pattern Name, pilih beban. Pada kolom unit, pastikan satuannya kN meter. Kemudian pada kolom direction, pastikan gravity agar arah beban sesuai gravitasi. Kemudian karena ini merupakan beban merata, maka kolom uniform loadnya langsung diisi sebesar 1,25 kN per meter. Lalu klik OK. Kemudian sesuai soal, terdapat beban terpusat sebesar 14 kN pada bentang balok S1, S2, di mana posisinya adalah tengah-tengah bentang balok S1, S2. Sedangkan panjang bentang balok S1, S2 adalah 4,15 meter. Cara menampilkannya pada sub 2000, blok bentang balok S1, S2, kemudian klik Assign, lalu pilih Frame Loads, dan pilih Point. Di window Frame Point Loads, pada kolom Load Pattern Names, pilih beban. Pada kolom unit, pastikan satuannya kN meter. Kemudian pada kolom direction, pastikan gravity agar arah beban sesuai gravitasi. Kemudian memilih Absolute Distance from N until I. Kemudian pada kolom distance diisi dengan jarak. Posisi beban terpusatnya adalah tengah-tengah bentang balok S1, S2 sepanjang 4,15. Cara menampilkannya, pertama klik sama dengan, kemudian 4,15 per 2, tekan enter, maka jaraknya diperoleh 2,075. Kemudian pada kolom loads diisi dengan beban terpusat sebesar 14 kN, lalu klik OK, maka bebannya akan ditampilkan di sini. Jika ingin menampilkan seluruh pembebanan yang ada, bisa dilakukan dengan cara klik display, lalu pilih show load assigns, dan pilih frame or cable or tendon. Di window show frame loads, pada kolom load pattern name, pilih beban, lalu klik OK, maka seluruh pembebanan akan ditampilkan di sini. Langkah selanjutnya adalah menganalisis balok Gerber yang telah diterapkan pada sub 2000 dengan cara klik analyze, kemudian pilih set analysis option. Di window analysis option, pilih plane frame exact plane. Ini dilakukan untuk memastikan yang dianalisis hanya arah vertikal dan arah horizontal saja. Lalu klik OK. Kemudian klik analyze sekali lagi dan pilih run analysis. Di window set load cache to run, date dan modalnya di do not run.
Yang dipakai analisis hanya beban saja. Kemudian klik Run Now. Sebelum hasil analisisnya keluar, sistem meminta untuk menyimpan dulu file analisisnya. Disimpan saja pada folder dokumen. Kemudian pada folder dokumen buatkan folder khusus dengan nama Balog Gerber. Kemudian filenya sendiri buatkan nama Balog Gerber. Dan klik Save. Maka lentutannya akan ditampilkan di sini. Kemudian animasinya bisa dimainkan dengan cara klik Start Animation. Cukup. Langkah selanjutnya menampilkan nilai reaksi perletakan beserta arahnya dengan cara mengklik icon segitiga sebelah portal ini. Kemudian pilih Join. Di window Direction Force pada kolom Case or Component pilih beban, lalu klik OK. Maka nilai reaksi perletakan pada masing-masing join beserta arahnya akan ditampilkan di sini. Langkah selanjutnya membandingkannya dengan hasil perhitungan manual. Pada hasil perhitungan manual langsung menuju ke Free Body Diagram. Di hasil perhitungan manual, terlihat pada join A memperoleh reaksi perletakan sebesar minus 1,197 kN arah panah ke bawah berarti tekan, sedangkan pada hasil analisis SAP 2000, pada join A memperoleh nilai yang sama yaitu reaksi perletakan sebesar minus 1,20 sudah dibulatkan arah panah ke bawah berarti tekan. Kemudian pada join B memperoleh reaksi perletakan sebesar 17,991 kN pada hasil perhitungan manualnya, arah panah ke atas berarti tarik. Kemudian pada hasil analisis SAP 2000 memperoleh reaksi perletakan di join B sebesar plus 17,99, arah panah ke atas berarti tarik, sama. Selanjutnya pada titik join C di hasil perhitungan manual memperoleh nilai reaksi sebesar plus 17,991 kN, arah panah ke atas berarti tarik. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 pada join C memperoleh nilai reaksi sebesar plus 17,99 kN, arah panah ke atas berarti tarik. Kemudian yang terakhir di hasil perhitungan manual pada join D memperoleh nilai reaksi perletakan sebesar minus 1,197 kN arah panah ke bawah berarti tekan. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 memperoleh nilai reaksi pada titik D dengan hasil yang sama yaitu sebesar 1,20 setelah dibulatkan. Langkah selanjutnya adalah menampilkan diagram gaya momen dengan cara klik display, lalu pilih show force or stresses dan pilih frames or cables. Di window member force diagram for frames, pada kolom case or komponen pilih beban, pada komponen pilih momen 33, pada scaling pilih auto, dan pada option pilih show values on diagram, lalu klik OK. Maka diagram gaya momen beserta nilai diagram gaya momennya akan ditampilkan di SAP 2000. Kemudian langsung dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Pada hasil perhitungan manual langsung menuju ke diagram gaya momen. Untuk diagram momen, pada hasil perhitungan manual dan hasil analisis SAP 2000 terlihat bentuk diagram dan angka-angkanya sama. Sebagai pembuktian pada join B, di hasil perhitungan manual memperoleh nilai gaya momen sebesar minus 14,39 kN meter. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 memperoleh nilai gaya momen yang sama yaitu minus 14,39 kN meter. Kemudian di hasil perhitungan manual memperoleh gaya momen maksimum sebesar 17,22 kN meter. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 memperoleh gaya momen maksimum yang sama yaitu sebesar plus 17,22 kN meter. Kemudian yang terakhir di hasil perhitungan manual pada join C memperoleh nilai gaya momen sebesar minus 14,39 kN meter. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 pada join C juga memperoleh nilai gaya momen yang sama yaitu sebesar minus 14,39 kN meter. Langkah selanjutnya menampilkan diagram gaya geser atau gaya lintang dengan cara klik display, kemudian klik show force or stresses dan pilih frames or cables. Di window member force diagram for frames pada kolom case or komponen pilih beban, kemudian pada komponen pilih share 22, pada scaling pilih auto, dan pada option pilih show values on diagram, lalu klik OK. Maka akan ditampilkan diagram gaya geser atau gaya lintangnya beserta angka-angkanya. Selanjutnya langsung dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Pada hasil perhitungan manual langsung menuju ke diagram gaya lintang. Untuk diagram gaya lintang, pada hasil perhitungan manual dan hasil analisis SAP 2000 terlihat bentuk diagram yang sedikit berbeda. Tetapi jika diperhatikan dengan cara seksama, nilai dari gaya lintangnya sama. Sebagai pembuktian pada join B memperoleh nilai gaya lintang pertama sebesar minus 8,397 kN meter dan kedua sebesar plus 9,594 kN meter. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 pada join B memperoleh nilai
nilai gaya lintang pertama sebesar plus 8,40 dan kedua sebesar minus 9,59 kN. Berarti di sini angkanya sama dan terjadi perbedaan tanda, sehingga terjadi juga perbedaan bentuk diagram atas dan bawahnya. Kemudian perbedaan tanda tidak menjadi masalah karena nanti pada analisis struktur nilai gaya geser atau gaya lintangnya diabsolutkan. Kemudian berlaku hal yang sama untuk join berikutnya. Selanjutnya, jika ingin menampilkan nilai daripada gaya normalnya bisa dilakukan dengan cara klik display, kemudian klik show force or stresses dan pilih frames or cables. Di window member force diagram for frames pada kolom case or combo name pilih beban, kemudian pada komponen pilih axial force, kemudian pada scaling pilih auto, dan pada option pilih show values on diagram, lalu klik OK. Maka ditampilkan diagram gaya normalnya sebesar 0. Langsung dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Pada hasil perhitungan manual di diagram normalnya juga menghasilkan nilai 0. Ini terjadi karena tidak adanya gaya horizontal yang bekerja pada balok Gerber. Selanjutnya, jika ingin menampilkan diagram free body dan diagram gaya geser serta gaya momennya dalam satu window, bisa dilakukan dengan cara mengklik salah satu bentang balok Gerber. Di sini contohkan saja pada bentang balok S1 S2, klik kanan, maka akan ditampilkan window seperti ini. Di window diagram for frames object 11 profile eye, pada kolom case pilih beban, pada display option pilih show max. Kemudian pada free body diagramnya di sini ditampilkan ada beban merata yang bekerja sebesar 1,25 kN per meter ini pada titik S1 S2. Kemudian ada beban terpusat yang bekerja sebesar 14 kN. Kemudian ada reaksi S1 sebesar 9,59 kN arah panah ke atas berarti tarik, dan ada reaksi juga pada titik S2 sebesar 9,59 arah panah ke atas berarti tarik. Kemudian pada diagram shear gaya geser atau gaya lintangnya memperoleh nilai gaya lintang maksimum sebesar 9,594 kN. Kemudian pada resultant moment memperoleh nilai gaya momen maksimum sebesar 17,216 kN. Kemudian pada deflection memperoleh jarak maksimum sebesar 0,001951 meter. Selanjutnya, jika ingin menampilkan seluruh angka reaksinya dalam bentuk tabel SAP 2000 bisa dilakukan dengan cara klik display, lalu pilih show tables. Di window choose tables for display, pada join output centang reaction, kemudian pada elemen output centang frame output, lalu klik OK. Maka akan ditampilkan seluruh nilai reaksinya dalam bentuk tabel SAP 2000. Di window element force frames, untuk menampilkan nilai reaksinya bisa dilakukan dengan cara pada kolom unit as noted-nya pilih join reaction, maka akan ditampilkan tabel reaksi perletakannya. Khusus untuk kolom F3 kN adalah merupakan nilai dari reaksi perletakannya. Seperti di join A memperoleh reaksi sebesar minus 1,197 arah panah ke bawah berarti tekan, kemudian pada join B memperoleh nilai reaksi sebesar 17,991 kN arah panah ke atas berarti tarik. Kemudian pada join C memperoleh nilai reaksi sebesar 17,991 kN arah panah ke atas juga berarti tarik. Yang terakhir pada join D memperoleh nilai reaksi sebesar minus 1,197 kN arah panah ke bawah berarti tekan. Selanjutnya, untuk menampilkan seluruh nilai reaksi gaya normal, gaya lintang, dan gaya momennya bisa dilakukan dengan cara pada kolom unit as noted-nya pilih element force frame, maka akan ditampilkan tabel seperti ini. Khusus untuk kolom P kilonewton adalah merupakan nilai dari gaya normalnya sama dengan 0 semua di sini. Kemudian untuk kolom V2 kilonewton adalah merupakan nilai dari gaya lintang atau gaya gesernya. Selanjutnya yang terakhir khusus untuk kolom M3 kilonewton meter adalah merupakan nilai dari gaya momennya. Selanjutnya, jika ingin menampilkan tabel SAP 2000 dalam bentuk format Excel, bisa dilakukan dengan cara klik file, kemudian pilih export all tables dan pilih to Excel. Maka seluruh tabel SAP 2000 yang tadi telah diformat dalam format Excel. Khusus untuk sheet element force frames, pada kolom P kilonewton adalah merupakan nilai dari gaya normalnya yang sama dengan 0. Kemudian khusus untuk kolom V2 kilonewton merupakan nilai dari gaya lintangnya. Kemudian khusus untuk kolom M3 kilonewton meter adalah merupakan nilai dari gaya momennya. Selanjutnya khusus untuk sheet joint reaction, pada kolom F3 kilonewton adalah merupakan nilai dari reaksi perletakannya. Sekian video kali ini. Jika ada penyampaian materi yang salah, dimaafkan aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.